PPKM ini kan membatasi kegiatan masyarakat. Kalau soal ibadah, kita taat kepada ulama atau kepada umarok, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Barisi Ahmad ya, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Pasuruan. Nah, gimana Pak kabarnya, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Mas Ari. Iya, kita hari ini harus pakai masker ini Mas Ari sehat ya? Sehat Pak, sehat. Makanya sebelum saya undang, saya konfirmasi dulu Pak Barisi sehat apa tidak. Iya, betul. Ya kita sama-sama menjaga lah. Betul. Ya hari ini kita pakai masker ini karena kita PPKM darurat gitu ya. Dan kita diharuskan WFH. Jadi kita ke kantor hanya untuk take video ini aja Pak. Jadi kami memang mengundang Pak Barisi karena Pak Barisi juga masih pernah menjadi, kita masih pernah berhubungan ya, senior saya juga ini. Pernah menjadi penyelenggara pemilu tahun 99 gitu ya. Iya. Waktu itu ketua PPD ya. PPD 2 Mas. PPD 2. Pemilu pertama era reformasi. Langsung era reformasi. Penyelenggaranya waktu itu masih parpol ya. Parpol. Dan Pak Barisi adalah ketua PPD. Nggih, alhamdulillah. Saya waktu itu masih mahasiswa, Pak. Oh gitu ya. Masih mahasiswa. Barangkali yang ikut unjuk rasa saya bukan ya? Saya suruh salah satu di antaranya ya, Pak. Turunkan bendera setengah tiang apa itu ya? Ya, itu. Ya enggak apa-apa. Jadi biaunillah, alhamdulillah pada waktu itu memang euforia masyarakat tentang masalah lain-lain seperti sekarang belum terjadi. Artinya masyarakat masih lugu. Pemilu berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Setelah itu tidak ada unjuk rasa, tidak ada macam-macam, tidak ada gugat-menggugat ya. Nah, kalau sekarang itu sudah semakin maju, masyarakatnya semakin pinter ya, alhamdulillah. Bawaslu-nya juga semakin pinter, KPU-nya juga sudah mumpuni, alhamdulillah. Mudah-mudahan di kemudian hari sudah pemilu tidak di era pandemi, supaya kita bisa menyalurkan aspirasi itu dengan seluas-luasnya, sepuas-puasnya, sesuai hak asasi kita. Pak Barisi saya lihat awet muda Pak. Saya dulu waktu mahasiswa, waktu saya jadi 99 itu Pak ya, waktu pemantau itu, ya seperti ini. Sekarang juga masih tetap. Apa Pak resepnya supaya awet muda gitu Pak? Saya sudah banyak nih yang putih-putih mana nih. Ya kalau saya dibilang awet muda, sekarang umur saya sudah 64 Pak. 64 tahun, jadi saya sudah tua. Makanya cara ngomong itu wis pedet-pedet, tidak selancar seperti sampean. Jadi pikiran ini wis banyak terganggu karena sudah sepuh. Enggak, saya enggak rumangsa muda, saya sudah tua. Oh gitu. Jadi makanya ditawani nyalon DPR, nyalon ini pun enggak, itu sudah cukup, sudah lama malang melintang Pak ya. Monggo yang muda-muda. Jadi kami kalau kebetulan dijak diskusi yang berkaitan dengan itu saya mampu ya saya siap. Kalau enggak mampu ya saya mampu itu. Nah Pak Barisi, ini kan hari ini ya, nanti kita nih dirilis pada waktu pas Idul Adha. Idul Adha ketika PPKM seperti ini itu bagaimana Pak? Proses tata caranya? Ya Pak Dari, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Pasuruan, ya kebetulan di Kabupaten Pasuruan ini salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang ikut serta mensosialisasikan PPKM kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan, khususnya masyarakat masjid di Kabupaten Pasuruan yang kurang lebih jumlahnya 1.600 masjid. Jadi di Kabupaten Pasuruan 1.600 masjid. Ya, di data kami yang terakhir ini ada 1.598 masjid, belum yang baru. Di beberapa kecamatan muncul masjid baru-baru, masih banyak belum kami masukkan data ke sana. Berkaitan dengan rencana Idul Adha yang akan datang, memang kami telah ikut mensosialisasikan SE Mendagri, SE Menteri Agama, kemudian ditindaklanjuti SE Gubernur,
ditindaklanjuti juga ada SE Bupati Kabupaten Pasuruan kalau tidak salah nomornya 451 kalau tidak salah. Ya. Di SE itu memang isinya agak sama. Jadi artinya secara letterlek kita pemerintah Kabupaten Pasuruan khususnya berdasarkan SE tersebut meniadakan tempat-tempat ibadah, baik berjamaah sholat Jum'ah, apalagi sholat Idul Adha yang akan. Prinsipnya masyarakat Kabupaten Pasuruan terhadap pemberlakuan aturan tersebut tidak berkeberatan, Mas Ari. Ya. Akan tetapi pelaksanaan di lapangan ternyata memang tidak semudah membalikkan tangan. Ya. Contohnya kita ketika ada himbauan melaksanakan sholat Jumat di rumah, Ya. dengan jumlah yang terbatas, Ya. yang semestinya biasanya kita lakukan di masjid dengan jumlah yang kita lakukan di Kabupaten Pasuruan. Mayoritas masyarakat Kabupaten Pasuruan ini mengadakan sholat Jum'ah, sahnya itu minimal diikuti 40 orang laki-laki. Kemudian setelah ada SE karena PPKM ini, ada semacam penekanan himbauan agar tidak terjadi kerumunan melaksanakan di masjid, sehingga bisa dipecah menjadi beberapa tempat sampai ada fatwa ranahnya ulama ini, fatwanya ulama bahwa Jumatan itu tidak harus di masjid, bisa di rumah, dan jumlahnya tidak harus 40, bisa maksimal 20 atau 12 untuk mengurangi kerumunan-kerumunan. Akan tetapi ternyata setelah kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Pasuruan, khususnya daerah perdesaan, ini ternyata mengalami kesulitan, Mas Adi. Tetap melaksanakan sholat Jumat gitu ya? Iya, ini masalah sholat Jumat. Iya, termasuk saya juga tetap sholat Jumat, Pak, di masjid gitu. Iya. Jadi begini, kesulitannya begini. Ketika masjid itu biasanya sudah menyediakan imam dan khotib itu sesuai dengan pasaran. Legi paing, pon, wage, pon, 5. Ya. Ketika kapasitas masjid itu umpamanya 500 orang atau 200 orang, setelah dipecah orang 20 atau 12 di rumah, maka pertanyaannya di desa-desa itu loh, sopo Pak sing iso langsung ditunjuk menjadi imam khotib yang mengetahui syarat rukunnya khutbah, syarat sahnya imam. Nah ini memang agak sulit, perlu waktu, jadi perlu ada sosialisasi. Kami sudah menyarankan kepada camat-camat melalui sosialisasi dengan wakil bupati beberapa hari yang lalu, agar camat mengumpulkan para takmir, melakukan koordinasi sekaligus dengan para ustadz, membimbing, membina beberapa calon yang akan mengimami dan menjadi khotib di rumah ataupun di musola untuk mengurangi kerumunan-kerumunan. Loh, sampai sekarang ini itu belum tercapai kami lihat. Jadi masih butuh waktu, Mas Ari. Iya. Itu sholat Jumat, Pak ya. Sholat Jadi, Jumat. Sholat Jumat saja kita mengalami kesulitan untuk benar-benar melaksanakan sholat Jumat di rumah gitu ya. Iya. Apalagi ini untuk Idul Adha gitu kan ya. Soal imamnya, kemampuan imam. Iya. Termasuk juga Idul Adha ini kan, Pak. Ya. Nah, kalau Idul Adha itu kan kalau salah saya mau dikoreksi, Pak. Kan ada 3 ibadah lah ya. Berarti takbiran ya, kemudian sholat Idul Adha sama menyembelih itu ya, hewan kurban. Nah ini kan sama-sama punya potensi kerumunan gitu Pak ya. Nah gimana kita bisa melaksanakan tata cara beribadah 3 ini, tapi kita tidak mengurangi makna ibadah kita gitu? Begini, Mas Ari. Jadi kembali lagi kepada sahnya seorang menjadi imam. Apakah Idul Adha ataupun sholat Jum'ah? Hanya bedanya kalau sholat Jum'ah itu fardu ain yang harus dilakukan, dilaksanakan oleh semua orang Islam dengan berjamaah. Iya. Lah, sedangkan Idul Adha itu hukumnya sunat muakkad, termasuk juga kurban, kecuali kurban nadar ya. Jadi kalau nadar, sampean kaul, saya kalau lulus ujian saya akan berkurban, ini menjadi wajib. Iya.
Jadi hukum asalnya itu sunat muakkad, termasuk juga takbiran. Begini Mas Ari, karena ini ibadah sunat dan sebetulnya itu memang sudah menjadi siarnya Islam sejak nenek moyang dulu, sejak zaman Rasulullah. Diharapkan takbiran di pasar-pasar, takbiran di rumah, di masjid, di musola. Yang banyak sekarang dilakukan kalau kita di lapangan, di jalan raya dan lain sebagainya. Tapi beberapa kemudian ada larangan takbiran keliling di jalan raya karena banyak disalahgunakan, menyalakan mercon, kemudian membahayakan dan sebagainya. Itu ada larangan. Insya Allah sudah bertahun-tahun di Kabupaten Pasuruan ini sudah tidak melaksanakan takbiran keliling, tetapi takbiran di masjid. Sekarang intinya begini Mas Hari, PPKM ini kan membatasi kegiatan masyarakat, tidak melarang masyarakat ke masjid, ya kan? Iya. Intinya kan seperti itu. Sepanjang menurut pandangan saya secara pribadi, sepanjang kerumunan itu bisa dijaga, kemudian prokes bisa kita lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kenapa tidak? Boleh. Di masjid artinya tidak ditutup, artinya di Kabupaten Pasuruan ini kami lihat Jumatan itu masih ada di masjid-masjid, akan tetapi dengan jumlah terbatas, tidak menerima orang luar, artinya membiarkan orang jamaah ini ya lingkungan sekitar itu kan ya, dari lingkungan masjid situ. Kemudian sholatnya membatasi 1 meter berjarak itu kan ya, supaya tidak bersentuhan dan lain sebagainya. Kemudian sebelum masuk ke masjid itu ya tentu sudah punya wudhu dan lain sebagainya, ada tes suhu badan dan pakai masker. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah tidak akan terjadi masalah apa-apa. Akan tetapi kita berbicara masalah undang-undang. Kalau undang-undang itu sudah diundangkan, siapapun harus taat. Lah, gitu. Pengalaman Mas Heri, Anda pernah di suatu organisasi. Sekarang kebetulan di Panwaslu, dulu pernah di KPU. Begitu undang-undang diundangkan, mesti membutuhkan waktu sosialisasi. Apapun, apapun. Termasuk juga ini apalagi masalah ibadah. Ya. Syarat rukunnya orang menjadi imam, kalau kita pecah menjadi banyak, imam itu harus laki-laki. Harus yang akal, sehat, akal, jasmani, dan lain sebagainya. Dan harus balik, sudah balik, bukan anak kecil. Tidak boleh imam perempuan, kan tidak boleh jadi imam. Ya. Orang banci juga tidak boleh jadi imam. Kemudian tidak ummi, bahasa kitabnya itu tidak ummi. Ummi itu jelek bacaannya. Misalnya baca Fatihah tidak bisa. Ya jangan jadi imam, cari yang fasih. Kalau bisa yang tua, yang fasih. Tidak ada orang tua. Tapi ada anak muda fasih. Lebih baik anak muda itu yang fasih. Ini persyaratan-persyaratan. Yang tidak jadi makmum, antara lain itu syarat-syaratnya. Jadi syarat-syaratnya imam. Nah itulah sebabnya kami memaknai bahwa sisi yang lain ada aturan yang harus kita taati. Tapi sisi yang lain harus ada ibadah yang benar, tidak mengurangi nilai ibadah sesuai dengan syariat Islam bagi orang Islam. Yaitu tadi, butuh waktu sosialisasi. Maka orang yang ada di sekitar masjid, di sekitar musola, di sekitar masyarakat, ya pandai-pandailah berbicara terhadap masyarakat dan mempersiapkan beberapa masyarakat yang sudah siap. Tapi kalau yang belum siap, memang kita paksakan, ya tidak jadi Jumatan, yang tidak jadi sholat Idul Fitri, Idul Adha, Mas maksudkan. Iya. Nah, kemudian tentang masalah takbiran. Memang sebelum sholat itu sampai kalau Idul Adha itu sampai hari Tasrek, sampai tanggal 11, 12, 13 itu masih disunatkan takbiran setelah sholat. Ya, tentu kita harus bisa membatasi karena ini aturan dan ibadah takbiran ini juga sunat hukumnya. Umpamah kita tinggalkan tidak apa-apa, tidak dosa gitu loh. Kita tidak takbiran tidak dosa. Cuma konsekuensinya Islam tidak terlihat. Ya. Siarnya nggak ada. Siarnya hilang. Tetapi kalau kita lakukan takbiran dengan beberapa orang yang terbatas, artinya tidak melanggar aturan, ya siarnya masih ada. Jadi gini, dalam satu kaidah itu
mencegah satu kerusakan apabila terjadi kerumunan itu dipastikan atau dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru tentang masalah COVID-19 ini, maka tidak berkerumun itu hukumnya wajib. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu hukumnya wajib daripada mengambil satu kemaslahatan pahala sunat muakkad ini. Pahalanya memang besar, Mas. Takbiran itu membesarkan nama Allah selama beberapa jam sampai subuh sampai besoknya. Nah, kan tetapi kalau itu kita lakukan, kemudian akan satu melanggar aturan, dua akan terjadi bahaya terhadap lingkungan karena terjadinya klaster baru dan lain sebagainya, maka hukumnya mencegah itu hukumnya wajib. Tidak melakukan tidak apa-apa. Pak Barisi, nih kalau soal ibadah Pak Barisi ya, ini agak pertanyaannya agak anu. Kalau soal ibadah, kita taat kepada ulama atau kepada umarok, Pak? Begini, jadi tentang masalah ibadah itu spesifikasinya memang ulama yang warasatul anbiya. Siapa ulama itu? Ulama yang warasatul anbiya itu adalah ulama alladzina ya'maluna bi ilmihim, orang sebutan ulama yang mau melaksanakan ilmunya gitu. Jadi bukan hanya sekedar surbani dowo kemudian kubluk epote suban, bukan itu. Iya. Tapi alladzina, orang-orang, ulama itu kan jamaknya alim ya, orang-orang yang melaksanakan ilmunya. Ilmu apa? Syariat. Syariat apa? Karena dia warasatul anbiya, apa yang diwariskan oleh Nabi. Kemudian tentang masalah tuntunan ibadah ya memang kita kepada ulama. Tapi menurut kepada pemerintah itu bisa wajib kalau selama pemerintah ini tidak mengajak terhadap masalah-masalah kemaksiatan kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Jadi kita tidak boleh taat kepada makhluk siapapun, apakah itu bentuk ulama atau bentuk pemerintah, kalau diajak maksiat terhadap khaliq, terhadap Allah, itu tidak boleh. Jadi di dalam Al-Qur'an kan ada atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah di sini lah Kabupaten Pasuruan Nun Sewu. Jadi bukan saya ini jadi buzzer, bukan ya, mohon maaf. Mohon maaf. Yang kebetulan wakil bupatinya Kiai. Bupati ini Gus. Iya. Terus staf-stafnya Panwaslunya Mas Hari wong Islam. Ya. Terus Ya. apa yang kita ragukan kalau beliau memerintahkan kami sebagai rakyat kecil ini, selama tidak diajak musyrik, selama tidak ada diajak maksiat kepada Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu tetap hukumnya wajib. Kalau diajak musyriknya memang enggak, Pak. Memang tidak. Tapi mungkin apa ya? Membatasi itu tadi dulu, Pak. Membatasi untuk apa ya? Beribadah dan sebagainya itu. Mencegah akhir, meskipun tujuannya adalah untuk mencegah kerumunan itu. Begini, saya kira pemaknaan membatasi ibadah itu tidak, ibadahnya tidak dibatasi, Mas. Tidak dibatasi ya? Tidak, mengaji boleh, sholat boleh, poso boleh, sholat sunat boleh, jumatan boleh. Yang dibatasi itu jumlahnya, berkaitan karena Jumlahnya. Sekarang masih era pandemi. Jumlahnya itu yang mestinya menurut Imam Syafi'i harus 40, mengikuti madhab lain. Misalnya 4 orang, itu boleh. Ada yang mengatakan 2 orang. Imam Ibnu Hazm itu cukup Jumatan itu 2 orang, boleh. Yang penting berjamaah, wajibnya itu berjamaah. Lah kalau sholat id itu sunat, Mas, hukumnya. Berjamaahnya juga sunat. Jamaahnya sunnah ya? Sembahyang sendiri boleh, tidak apa-apa. Kalau Jumatan tidak sah kalau tidak berjamaah. Ini Gitu bedanya. Ya, jadi Ini, ya Pak. jumlahnya yang dibatasi. Jumlah berarti ya? Oke. Terus ini kan sekarang ini saya juga pernah dengar, saya lupa dari Ustadz siapa itu ya. Jadi kan karena kan tidak semua orang punya potensi untuk bisa jadi imam, termasuk juga khotib itu ya. Betul. Pak. Misalnya kita jamaah Pak, jadi jamaah tapi kita jamaahnya online Pak. Jadi kita ngikuti dari TV atau dari YouTube. Tapi yang live itu gimana Pak hukumnya Pak? Daripada kita melaksanakan sendiri tapi kita tidak bisa dengan benar, gimana kalau misalnya kita ikut dari TV atau dari YouTube itu? Begini Mas, jadi jamaah itu nun sewu, di dalam kitab fikih itu ada batasan-batasan. Yang pertama, antara makmum dengan imam itu tidak ada halangan satu apapun, bisa bersentuhan.
Kemudian yang kedua, jaraknya antara imam dan makmum ini tidak boleh lebih dari 300 dirok. 300 dirok itu 300 ini dirok. Jadi setengah meter lah. Setengah meter ya. 50 cm. Kalau dikalikan 300 dibagi 2 maka 150 meter. Jadi orang berjamaah itu tidak boleh lebih dari itu. Kalau berjamaah lebih dari itu hukumnya nggak sah. Nah, jadi di sana. Jadi alangkah tidak eloknya ya kalau berjamaah itu sekarang karena ada virtual online. Kok kawin online, kumpul bojo online, virtual ya Iya, apa ya? karena memang tidak semuanya bisa di-online kan memang, Nah, tidak itu semuanya. Kan, kumpul bojo online mas ya, kayak apa nanti itu? Berarti Jadi memang ada lah, ada yang bisa, ada yang bisa di-online-kan, Oke. ibadah ada yang memang harus langsung Ya, gitu Pak ya. nah, jadi jamaah itu batasannya tidak boleh lebih dari 300 dirok di dalam masalah hukum fikih. Nah, kalau satu dirok itu setengah meter, maka kalau dikalikan 2 menjadi 150 meter. Jadi panjenengan berjamaah dengan kami, panjenengan jadi imam, kami di belakang panjenengan asal tidak terhalang apa-apa. 150 meter itu masih sah, masih bisa dilihat mata. Gitu Pak ya. Oke, ini syarat jadi makmum. Nah kalau masjid besar itu kan kita nggak kelihatan Pak. Misalnya kita di belakang itu nggak kelihatan imamnya, tapi kita lihat jamaah depannya Ya kita. itu yang mewakili. Wakili itu sudah. Ya karena imam itu beratnya gini mas, jadi ada banyak syaratnya tadi itu harus fasih, harus ini, harus itu. Karena imam itu kata Rasul menanggung fatihahnya makmum sekian ribu itu. Kalau di Mekah mungkin 1 juta atau 3 juta ya kalau masjid Mekah, kalau mau ikhram itu sudah, kalau musim haji itu bisa 2 juta 3 juta orang. Ya tidak kelihatan imamnya ya di muka kita ini itu mewakili sudah. Ya. Ada juga yang ini apa ya, meme teman. Kalau sholat Idul Adha nggak boleh di masjid, nah kita ke lapangan aja. Nah gitu, ada yang gitu Pak akhirnya. Intinya mereka sebenarnya umat Islam itu tetap kepingin jamaah gitu loh Pak. Kita tetap ingin jamaah sholat Idul Adhanya itu. Gimana Pak Barisi? Iya begini, jadi tadi itu sudah saya sampaikan bahwa ulil amri itu wajib hukumnya. Kemudian sholat Idul Adha ini hukumnya sunnah. Jadi sesuatu wajib itu tidak bisa, sesuatu yang wajib itu tidak bisa dikalahkan dengan sunnah. Ini hukum khususnya di Kabupaten Pasuruan. Saya tidak bisa berbicara berkapasitas nasional karena kami kebetulan Dewan Masjid Kabupaten Pasuruan, Mas Heri. Iya. Mas Heri. Jadi kapasitas kami berbicara di Kabupaten Pasuruan. Maka kita ini termasuk masyarakat yang ulil amrinya itu wajib. Jadi lah sholat Idul Adha-nya itu sunat. Nah kita pilih saja. Jadi sesuatu yang wajib apa bisa dikalahkan dengan masalah sunat. Nah kalau sunat dikalahkan dengan wajib itu sudah biasa, gitu loh. Kemudian kalau mau sholat di lapangan boleh, kenapa tidak boleh? Boleh, di mana saja boleh. Jumatan itu saja tidak harus di masjid, boleh di rumah, boleh di lapangan, boleh di mana saja. Sekarang yang jadi masalah itu jumlah. Jumlah itu Pak. Di dalam PPKN itu yang dibicarakan ya? adalah masalah jumlah. Jumlah ini yang menimbulkan kerumunan, itu saja. Kalau tidak terjadi kerumunan, ya monggo saja. Pemerintah insya Allah tidak akan senaif itu, dan pemerintah juga tidak boleh begitu mengeluarkan undang-undang kemudian gelindingkan begitu saja, orang melanggar ditangkap. Ya tidak boleh, tidak benar ini kalau tidak disosialisasikan dulu. Ini tanggung jawabnya antara umarok dan ulama tadi itu. Nurut sopo oleh ibadah, nurut ulama. Tapi umarok bisa punya aturan, ya manfaatkan bersama-sama dengan ulama, sosialisasikan. Ini loh sahnya, ini loh caranya khutbah. Buatkan khutbah pendek-pendek dan lain sebagainya. Ya kalau khutbah itu hakikatnya ya 5 itu mas. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kitabullah, wasiat, kemudian baca ayat. Kemudian juga yang kedua begitu, sama tambahi doa Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat. Cukup, itu sudah rukunnya khutbah. Rukun khutbah. Nah, cuma sahnya orang menjadi khotib itu harus punya ilmunya. Nah, ini antara lain
suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis, nutupi aurat dan lain sebagainya. Ini perlu waktu ngaji, Mas. Iya, iya. Nah, sekarang hewan kurban ini, Pak. Hewan Ya, kurban. ya. Hewan kurban itu kan juga potensi untuk kerumunan ya. Ya. Meskipun banyak disiasati dengan jadi tidak mengundang, jadi langsung diberikan kupon atau di drop ke tempat tertentu. Itu gimana, Pak? Saya kira apa yang disampaikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Pasuruan itu sudah bagus. Artinya memang menyembelih kurban itu umumnya di desa-desa itu orang kecil, anak kecil, orang-orang, khususnya orang yang kurban itu ingin tahu, Iya, teman ingin apa tahu. orang, itu bukan tidak percaya ya, dia mempunyai kebanggaan tersendiri bisa dapat Melihat rezeki, langsung gitu. bisa dapat rezeki dari Allah sehingga bisa berkurban karena ini calon tunggangan kami nanti di Roro Mahsar. Nah, sekarang karena di era pandemi ini pemerintah tidak melarang kalau bisa disembelih di RBH, di tempat-tempat penyembelihan. Kalau enggak ya boleh tempat terbuka tapi orang terbatas. Jadi piro sih lek wong desa itu biasanya mampu nyembelih sapi itu wong 10 misalnya. Ya wong 10 itu sudah. Yang lain biar dari jauh, tidak usah didatangkan seperti di kota-kota itu menunggu sampai antri berat, sampai antri-antri seperti itu di Masjid Istiqlal itu kami lihat sampai antri berjubel-jubel, ada yang semaput dan lain sebagainya. Itu malah sebetulnya tidak baik. Jadi yang baik itu yang mbeleh itu yang malah mestinya yang kurban itu, tidak usah nyiksa orang, yang kurban itu mbeleh dewe terno namai wonge itu yang lebih bagus. Yang lebih baik, Pak ya. Yang lebih baik begitu Pak ya. Iya, keka ya juga begitu yang kurban itu. Cuma kalau keka itu bedanya apa itu diterno matengi, Mas. Ya. Itu yang baik. Sudah jadi gule gitu, Pak ya. Sudah jadi gule itu yang baik diterno. Yang mesti sing kurban itu kan ngerepoti wong. Kurban itu hakikatnya ngerepoti wong. Masyarakat Indonesia itu kadung apa ya kaprah tapi salah ya diserano ya ini disiksa kongkon ngarit, mari ngono kongkon beleh. Ngomong boleh kurban kongkon bagi, artinya siksa itu. Iya. Sebagian ulama, sebagian kiai ada yang tidak mau menerima. Enggak, aku enggak menerima kurban siksa. Boleh dewe, dum-dumen dewe lah, itu yang bagus memang. Seperti itu. Kalau itu Pak, sekarang ini juga ada terobosan lah. Itu daging kurban dimasukkan kaleng Pak. Jadi kaleng kayak di mana ya? Kayak di Saudi nggak salah. Jadi itu memang lebih apa ya? Lebih lama gitu. Itu gimana Pak? Enggak apa-apa, Mas. Apa Pak ya? Enggak apa-apa, asal memang dibagi jadi tidak diambil sendiri dan kepada mustahqiqin orang yang berhak. Siapa orang berhak itu diurut dari fakir miskin, terus kemudian kalau ada orang ghairul muslim ya karena penghormatan dan lain sebagainya itu boleh. Jadi kita utamakan mustahqiqinnya. Jadi kurban itu juga harus ada ilmunya. Misalnya Mas, menyembelih kurban, kemudian tidak ada biayanya, yang beli dikai indase, gak oleh Mas, kayak ongkos nih gak oleh, kayak kulit ya gak oleh. Lah ini sing diarani nyiksa tadi itu. Sampean. Jadi tetap haknya dia nyembelih itu tetap dapat Pak ya, apa ya? Dapat, iya kalau memang kebetulan mustahqiqin, kalau dia itu kebetulan nuwun sewu orang yang mustahqiqin itu orang yang berhak menerima sedekah. Tapi sugih kok sampean ya gak berhak menerima mestinya ya. Yang memberi malah Pak ya. Yang memberi mestinya seperti itu. Nah, kadang-kadang di desa-desa, di tempat-tempat lain itu boleh wedhus 10, mari ngono ndak diongkosi duit tapi kulitnya digawe ongkos. Itu ndak boleh, Mas. Itu haknya mustahik. Itu haknya. Jadi ongkos itu terpisah, Pak ya, bukan bisa digantikan. Nah, makanya sing diarani nyiksa iku mang. Iya. Kan dikeno yai, mari ngono kongkon belek, ongkose kongkon ngetokno dhewe, mari ngono kongkon ngeduk. Lha kan siksa jenenge kayak gitu. Iya. Nah, Kak. Gimana kalau dikalengkan tuh ya kalau ini kurban Pak ya dari sisi kemanusiaannya yang masih saya kecil juga agak beberapa tahun sebelum corona itu kan yang paling asik itu kan masak kepala. Nah, itu kan ya. Kikilnya. Nah, itu kan nggak bisa dikalengkan kan kalau iya. kan ya. Ya yang gitu. Bisa ya mestinya yang bisa kaleng daging itu. Yang enggak ya enggak. Kalau orang Arab itu kikil, kepala itu dibuang. Jadi enggak ada yang mau. Ada yang mau ya? Kalau orang Arab itu jeroan itu langsung habis nyembelih itu langsung disemprot buang sak kepala yang diambil cuma hatinya saja. Kalau kita kan jangankan usus yang nun sewu usus diberseni mari ada babatnya, sampai ada soto babat di sini itu kalau Indonesia begitu. Teman saya dari Yaman itu apa ini Pak Rizky? Ini kikil, apa kikil itu? Ya kakinya sapi. Wah, jijik saya enggak mau ya. Kakinya sapi itu.
Padahal enak. Padahal enak. Kalau kita Mungkin belum tahu rasanya Pak itu Pak. Iya, Jadi dia nggak tahu rasanya. Lah itu. Ya itu masalah kurban. Jadi kurban itu juga hukumnya sunat muakkad. Jadi bagi orang yang mempunyai kemampuan, memang supaya berbagi orang yang mungkin biasa mangan tempe tok, tidak kelar tuku daging karena ada Idul Adha, ada kurban, sehingga ada apa itu bisa makan daging. Nah dari sana sisi sosialnya itu tinggi sehingga sunat muakkad itu dikukuhkan zaman Rasulullah, itu sudah dikerjakan oleh Rasulullah. Ya. Pak Barisi, ini kan kita masuk, anggaplah kita masuk gelombang kedua ini ya. Jadi semakin banyak yang mohon maaf meninggal ya. Di grup-grup kita juga mungkin jenengan juga, mungkin secara langsung kita juga. Dan saya lihat juga, mohon maaf ini banyak ulama yang juga yang meninggal Pak ya. Ini tanda-tanda apa Pak menurut Pak Barisi? Kalau tanda-tanda di dalam sabda Rasul tentang masalah ulama ya nanti saya jelaskan. Jadi yang jelas mati itu meninggal itu satu mas. Artinya kullu syai'in halikun illa wajha. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang yang yang punya nafas ini akan mati. Selain Allah itu akan rusak. Termasuk semua malaikat, termasuk malaikat Israel itu juga akan mati. Jadi kita juga idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita kalau sudah nyampe tidak bisa ditunda, kata Allah wis ditunda sak menit gak iso, maju juga gak iso, mundur gak iso, mati. Mati itu satu. Cuma penyebabnya banyak. Ada yang karena ketubruk mobil, ada karena jatuh, ada karena tenggelam, ada karena sakit, ada karena penyakit dan lain sebagainya. Nah, sekarang tentang masalah banyaknya ulama yang meninggal. Ini dalam sabda Rasul itu tanda-tandanya ilmunya Allah itu diangkat ke langit. Ada salah satu hadis yang disampaikan oleh Gusti Rasul. Bunyinya begini. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu yantazi'uhu intiza'an. Jadi Allah tidak mengangkat ilmu itu dari orang, menghilangkan dari orang yang alim, diambil menjadi bodoh, ya begitu. Tapi dengan cara apa? Biqabdil ulama, dengan mematikan ulama. Jadi ulama yang banyak mati ini berarti ilmu Allah diangkat ke langit. Ini prihatin bagi orang Islam ini. Jadi kalau ada orang meninggal, orang alim, kemudian kok tidak susah, itu tanda-tandanya orang munafik. Jadi kita susah. Kami sebagai orang muslim ini ketika ada ulama meninggal itu susah. Karena kalau ulama yang mati itu sulit katanya golek ganti ini. Kalau pengurus ulama 5 tahun insya Allah gampang. Kalau mencetak ulama itu nggak semudah gitu kan Pak? Ya orang ngaji belum tentu jadi ulama Mas. Iya. Jadi kan orang ngaji di pondok itu banyak. Jadi ketika keluar itu ilmunya barokah, ilmunya manfaat itu enggak semuanya. Kalau semuanya alhamdulillah. Tapi biasanya tidak semuanya. Makanya meninggalnya ulama itu ya tanda ilmunya Allah diangkat di langit. Nah, kalau sudah ilmu ini diangkat di langit, hatta la yubqi aliman. Sehingga di situ ketika tidak ada orang yang alim karena sudah dimatikan semua orang alim-alim ini, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Maka manusia ini akan mengangkat seorang pemimpin dari seorang pemimpin yang bodoh tentang masalah agama. Itu bodoh. Wong bodoh itu kan tadi itu ya ummi itu ya yang dikatakan ummi itu tadi bodoh di dalam masalah bacaan. Pinter, wis sarjana, nggak perlu doktor, tapi lek moco itu jelemotan, ya nggak boleh tadi imam. Ya, jadi bodoh di dalam masalah agama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ya Islam ngono tapi bodoh. Lalu kayak mana itu? Fasu'ilu, pemimpin ini akan ditanya oleh masyarakatnya. Bagaimana hukumnya ini Pak? Pak pemimpin, bagaimana hukumnya ini? Ya dia jawab seenaknya tanpa ilmu. Pak atau bighairi ilmin, dia akan berfatwa tanpa ilmunya Allah. Lalu semua fa'adallu, dia sendiri itu tersesat, pemimpin yang bodoh ini dan menyesatkan orang. Wah ini naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di Indonesia tidak terjadi seperti itu. Ya. Khususnya Kabupaten Pasuruan. Oke, saya kira itu mungkin Pak Barisi.
Gitu Mungkin ya. ada pesan-pesan dari Pak Barisi untuk umat Islam dalam merayakan atau melaksanakan ibadah Idul Adha tahun ini di tengah PPKM ini. Ya, begini Mas, jadi akhir pertemuan ini kami menghimbau kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, umat Islam di Kabupaten Pasuruan khususnya, ya di era pandemi ini, mari kita terima dengan lapang dada bahwa ini tidak akan lepas dari izin Allah. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan pandemi ini, tidak akan pernah terjadi. Dan mari kita memperbanyak nuwun sewu, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah agar wabah corona yang sudah melanda Indonesia khususnya Kabupaten Pasuruan ini yang sudah 1 tahun lebih ini segera diangkat oleh Allah. Jadi agar kita bisa beraktivitas normal kembali, tidak coba-coba new normal seperti kemarin. Ada new normal malah sekarang tambah parah. Jadi ya kita kembalikan kepada Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa izin Allah. Jadi kalau Allah tidak mengizini, insya Allah tidak akan pernah terjadi. Makanya kita banyak-banyak berdoa memohon ampunan kepada Allah agar Allah tidak menurunkan azab sebanyak ini. Sebab Allah kalau menurunkan azab itu idza nazalal bala amal jami'. Kalau Allah menurunkan azab ke dunia ini, amal jami' semua akan kena. Jadi tidak ada dipilih. Mas Hari juga kena, Kiai juga kena, petani juga kena, orang apa kena. Jadi supaya tidak terjadi itu, kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah dan berdoa. Kali itu Ya. kami sampaikan, mohon maaf. Terima kasih Pak Barisi atas kehadirannya di sini. Saya merasa terhormat Pak Barisi bisa hadir di ruangan sini untuk menyampaikan tentang Idul Adha. Sampai ketemu di berikutnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia.